Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang revolusi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afian Sindari dengan NIM K7125004. Perkenalkan, nama saya Aurelita Cynthia Purwanto dengan NIM K7125006. Perkenalkan, nama saya Oktavia Putri Ramadhani dengan NIM K7125027. Perkenalkan, saya Mirza Nadia Vicky Fauzi dengan NIM K7125024. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Fatul Rahman dengan NIM K7125023. Definisi revolusi pembelajaran. Revolusi pembelajaran adalah perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh dalam cara belajar, dilakukan mulai dari cara mengajar, alat bantu, peran guru dan murid, hingga aturan dan tempat belajar itu sendiri. Perubahan besar ini terjadi karena perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan di dunia kerja, dan tuntutan zaman sekarang yang mengharuskan pendidikan menjadi lebih mudah dan menyesuaikan diri, berguna, dan fokus pada peningkatan kemampuan. Perubahan ini menunjukkan peralihan dari cara lama yang berpusat pada guru ke cara yang lebih modern dan aktif yang berpusat pada murid, di mana murid lebih ikut serta dalam proses pembelajaran. Teknologi digital menjadi salah satu hal penting yang mendorong perubahan besar ini. Dengan adanya pembelajaran online atau e-learning, cara belajar campuran dan akses mudah ke berbagai sumber belajar di dunia atau seluruh dunia. Sejarah revolusi pembelajaran. Yang pertama, sistem pendidikan pada masa Hindu Buddha. Pada masa ini, pendidikan masih bersifat sederhana dan dilakukan di mandala atau asrama. Tujuan utamanya adalah mempelajari kitab suci, agama, dan filsafat. Peserta didik biasanya berasal dari kalangan bangsawan dan calon pendeta. Pendidikan pada masa ini belum terbuka untuk semua orang. Selanjutnya yang kedua, sistem pendidikan pada masa Islam. Pada masa ini, pendidikan mulai berkembang lewat pesantren, surau, dan madrasah. Materi pembelajarannya berfokus pada Al-Quran, hadis, akhlak, bahasa Arab, serta ilmu umum. Pendidikan mulai lebih terbuka untuk masyarakat luas dan membentuk karakter religius serta moral. Yang ketiga, sistem pendidikan pada masa Portugis. Pada masa ini, pendidikan diperkenalkan oleh bangsa Portugis melalui sekolah-sekolah misi Katolik. Tujuannya bukan hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga menyebarkan agama Kristen. Pendidikannya masih terbatas dan hanya menjangkau wilayah tertentu. Selanjutnya yang keempat, sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Pada masa ini, yang mana itu tuh masa awal kemerdekaan, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia berjiwa nasionalis. Kurikulum diarahkan untuk membangun semangat cinta tanah air, pemerintah dan kemudian pemerintahnya mulai. Yang kelima, sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan lebih terstruktur dan terpusat. Pemerintah membuat program wajib belajar selama 6 tahun, kemudian pemerataan sekolah dan peningkatan kualitas guru. Pendidikan lebih berfokus pada pembangunan nasional dan stabilitas negara. Yang terakhir, yang keenam, sistem pendidikan pada masa reformasi. Pada masa reformasi hingga sekarang ini, pendidikan menjadi lebih demokratis dan terbuka. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Teknologi mulai digunakan dalam pembelajaran, seperti e-learning dan digital classroom. Tantangan revolusi pembelajaran. Yang pertama, ada kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki fasilitas yang memadai seperti perangkat digital atau internet, sehingga muncul ketimpangan dalam kesempatan belajar. Yang kedua, kesiapan guru.
Guru dituntut mampu menguasai teknologi dan metode pembelajaran baru, sehingga perlu peningkatan kompetensi dan adaptasi berkelanjutan. Yang kedua, ada adaptasi kurikulum. Kurikulum harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kebutuhan keterampilan di abad 21. Kelebihan informasi atau information overload, yaitu banyaknya informasi yang tersedia membuat siswa perlu kemampuan memilih, menyaring, serta memahami informasi yang benar. Yang kelima, ada perubahan pola belajar peserta didik. Cara belajar siswa kini lebih cepat, fleksibel, dan berbasis digital, sehingga pembelajaran harus menyesuaikan gaya belajar generasi sekarang. Keenam, ada aspek etika dan kemanusiaan, di mana pemanfaatan teknologi harus tetap memperhatikan nilai moral, etika, keamanan data, serta hubungan manusiawi dalam proses pendidikan. Selanjutnya, ada kerangka kerja implementasi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pendidikan holistik yang fokus pada penciptaan suasana belajar, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Melalui pengembangan potensi peserta didik secara terpadu mencakup olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya memahami materi secara permukaan, tetapi juga mampu menghubungkan konsep berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata secara berkelanjutan. 4 komponen kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama, ada dimensi profil lulusan. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar. Yang keempat, ada kerangka pembelajaran. Selanjutnya, dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam terdiri atas 8 aspek. Pertama, aspek keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, aspek kewargaan. Ketiga, aspek penalaran kritis. Keempat, aspek kreativitas. Kelima, aspek kolaborasi. Keenam, aspek kemandirian. Ketujuh, aspek kesehatan. Dan kedelapan, aspek komunikasi. 8 aspek tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan siswa agar mampu menjadi individu yang peduli, tanggung jawab, dan berkontribusi bagi masyarakat serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pada slide ini, kita membahas prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning. Pembelajaran ini memiliki 3 prinsip utama, yaitu berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan mengembirakan atau joyful. Prinsip berkesadaran berarti peserta didik aktif dan memahami proses serta tujuan belajarnya. Prinsip bermakna menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Sementara itu, prinsip mengembirakan bertujuan menciptakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, dan memotivasi. Nah, ketiga prinsip ini saling berkaitan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan mempersiapkan peserta didik agar adaptif serta siap menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, selanjutnya pada slide ini kita membahas pengalaman pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar ini merupakan siklus berkelanjutan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tahap memahami membantu peserta didik membangun kesadaran dan menyerap pengetahuan secara utuh. Tahap mengaplikasi melatih peserta didik menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Nah, selanjutnya tahap merefleksi bertujuan mengevaluasi proses dan hasil belajar untuk perbaikan diri serta meningkatkan motivasi secara berkelanjutan. Nah, melalui ketiga tahap ini, pengalaman belajar menjadi lebih mendalam dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Kerangka pembelajaran mendalam adalah pendekatan holistik yang menekankan pemahaman bermakna dan kompetensi global melalui 4 komponen,
yaitu praktik pedagogis aktif, kemitraan dengan ekosistem pendidikan, pemanfaatan teknologi digital, serta lingkungan belajar yang fleksibel. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang sadar, mampu menerapkan pengetahuan, dan merefleksikannya dalam konteks nyata dengan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya yang terakhir, simpulan. Di tengah harapan besar publik terhadap pendidikan nasional, pendekatan pembelajaran mendalam adalah solusi strategis yang seirama dengan kehendak melakukan revolusi belajar. Dalam kerangka pendidikan keindonesiaan, pendekatan pembelajaran mendalam akan menjadi revolusi baru dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tentu didorong oleh kehendak bersama untuk meninggalkan budaya pendidikan tradisional yang masih berorientasi pada teks dan hafalan. Sebagai revolusi belajar, penerapan pembelajaran mendalam bukan hanya membutuhkan kebijakan dan inovasi kurikulum dari pemerintah, melainkan juga membutuhkan kemampuan praktik pedagogis yang mumpuni, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan lingkungan belajar yang baik, serta kesanggupan untuk membangun sinergi antar guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional.